الفاتحة. Dan ini mengulangi poin yang penting dalam pembahasan ini, yaitu apa? Saya ulangi sebagai mukadimah. Ada kondisi-kondisi tertentu atau sebab-sebab tertentu yang menjadikan hak wilayah, yaitu hak wali nikah, itu pindah kepada hakim atau KUA. Kemudian poin kedua yang nanti dibahas berikutnya, ada sebab-sebab yang menjadikan hak wali nikah itu harus dipindah kepada wali abad, yaitu wali berikutnya. Ya, inti daripada perbedaan dua pembahasan ini yaitu apa? Wali pindah kepada hakim. Kenapa pindah kepada hakim? Ketika ini ada asbab-asbab, salah satu dari asbab yang disebutkan, alasannya karena wali itu masih ada. Wali masih ada dan dia memenuhi semua persyaratan wilayatun nikah gitu. Yaitu balik, akil, rasyid, adlun. Terus antara dia dengan mauliyah itu sama agamanya, ittifaq fiddin. Saya ulangi, syarat wali itu adalah laki-laki yang balik, akil, rasyid, merdeka. Balik, akil, merdeka, adlun, yaitu baik agamanya. Kemudian terus laki-laki yang balik, akil, merdeka, adlun. Yang kelima, sama agama antara dia dengan wanita yang dinikahkan. Itu 5 syarat jadi wali. Nah, wilayah pindah kepada hakim, saya ulangi, wilayah pindah kepada hakim, bukan pindah kepada wali abad. Karena pada hakikatnya 5 syarat itu ada pada wali. 5 syarat itu ada pada wali. Lah cuma ada asbab-asbab lain yang menjadikan dia tidak bisa menikahkan. Jadi di sini juga ada 6. Yang pertama wali gaib, cara 2 marhalah. Sedangkan wali di situ tidak bisa taukil, nggak ada sinyal, nggak ada nomor HP-nya atau bagaimana. Nomor 2 walinya mafkud, nggak jelas dia pergi hidup apa sudah mati. Nomor 3 walinya adol, nggak mau menikahkan. Nomor 4 tawari, bersembunyi. Nomor 5 walinya kondisi ikhram. Nomor 6 walinya adalah calon suami. Nah, jadi dalam salah satu dari asbab 6 ini, wali gaib, walinya mafkud, nggak jelas hidup matinya, walinya adol, walinya bersembunyi atau menunda-nunda pernikahan, walinya ihram, kemudian walinya adalah calon suami. Nah, ini hak wilayah, hak wali nikah bukan pindah kepada abad, tetapi pindah kepada KUA, kepada qadhi atau hakim. Alasannya apa? Saya ulangi, karena pada prinsipnya kondisi aslinya wali masih mustaufiyan, masih memenuhi, memiliki 5 syarat wali nikah. Nah, sedangkan wali pindah dari akrab kepada abad, dari ayah kepada kakek, dari kakek kepada saudara,
Itu asbabnya adalah ketika wali tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat tadi. Walinya belum balik, walinya itu gila, walinya itu fasik, walinya itu budak, atau beda agama. Nah ini baru beda kepada abad. Jadi dua perbedaan ini harus dipahami oleh semua ustadz yang belajar fikih, semua ustadz yang ngajar fikih, semua ustadz yang nanti di masyarakat akan menikahkan orang gitu loh. Karena menentukan siapa wali nikah itu hal yang sangat penting kaitan dengan sah tidaknya itu pernikahan gitu. Ini perkara penting. Makanya saya ulangi, wilayah pindah kepada wali abad itu alasannya karena wali tidak memiliki salah satu daripada syarat-syarat nikah yang 5 tadi. Walinya belum balik, walinya gila, walinya ternyata fasik, walinya ternyata budak atau beda agama, itu pindah kepada abad. Adapun kalau 5 dimiliki, kemudian ada salah satu dari sebab yang disebutkan tadi, ghaib marhalatain, mafqud. Nah, ini harus dihafal ini. Kemudian adol, kemudian walinya bersembunyi atau dia ikhram atau apa itu? Walinya adalah calon suami. Lah disinilah maka pindah kepada hakim atau nanti ada muhakam. Dan nanti ada penjelasan pula syarat-syarat wali hakim atau wali muhakam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi tawaril wali al-aqrab au ta'azzuzuhu. Asbab nomor 4, di mana hak wali nikah pindah kepada hakim adalah walinya wali akrab, wali yang paling dekat, itu bersembunyi atau dia ini maksudnya itu ta'azzuz itu tidak mau dengan semena-mena gitu. Jadi menolak dengan semena-mena. Kalau kemarin Adol itu nggak mau menikahkan, jadi ini tawari dengan ta'azzuz disebutkan di dalam fikih sebetulnya itu ya bagian daripada Adol penolakan. Lah kalau sembunyi, walinya ada tapi sembunyi, itu penolakan secara lembut. Lah kalau ta'azzuz ini penolakan terang-terangan begitu. Wasabada inda ghadibi bayinatin. Tawari ta'azzuz itu ditetapkan di mahkamah di depan qadhi dengan adanya saksi. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara tawari dan ta'azzuz iku ana tawari al-imtina mal ikhtifa, tidak mau menikahkan dengan cara bersembunyi. Wa ta'azzuz al-imtina, sedang ta'azzuz adalah imtina madzuhuri wal quwwati wal ghalabah. Jadi tidak mau menikahkan dengan terang-terangan dan menunjukkan kekuatannya. Yang kelima, al-khamis idza harama al-aqrab bil hajj wal umrati aw bihima. Wali akrab dia ini ikhram dengan haji, umrah atau dua-duanya. Sahihan kana ikhramu aw fasidan. Baik ikhramnya sah ataupun fasid. Karena orang yang ikhram la yakihu wala yungkihu, la yakihu wala yungkihu. Tidak bisa menikah, tidak bisa menikahkan. Yang keenam, idza arada yatazawaja bi mauliyati li nafsihi. Ternyata walinya ini pengen menikahi mauliyahnya untuk dirinya sendiri. Yang kanat binta amihi, yaitu mauliyahnya adalah sepupunya, anak daripada anak perempuan dari pamannya. Walam yujad man yusabih fi darajah. Tidak ada wali yang sama dengan dia, tidak wali yang setingkat dengan dia. Maksudnya ini tidak ada wali yang setingkat dengan dia. Maksudnya tidak ada sepupu yang lain. Jadi sepupu yang lain tidak ada yang bisa menikahkan dia. Anak paman yang lain tidak ada. Bainal qadiyah yuzawiju adahu. Maka KUA yang akan menikahkan si mauliyah dengan dia. Wa mislu ma idza arada yankiha bi atiqatihi. Sama dengan di sini, yaitu apabila orang ingin menikah dengan budak perempuan yang telah dia merdekakan, sedangkan budak perempuan itu tidak punya wali nasab. Walau aradal qadhi nikaha man waliya laha ghairuhu. Kalau qadhi ingin menikahi wanita, la waliya laha, tidak ada wali
La waliyalah, tidak ada wali bagi wanita ghairau selain qadhi, sawan nakahali nafsi oleh majurihi. Baik qadhi itu ingin menikahi wanita untuk dirinya sendiri, atau dia qabul nikah untuk mahjurnya, yaitu anak yatim yang maksudnya itu cucu yatimnya. Mahjur itu cucu yatim atau mauli yang majnun. Jadi ini ada satu aturan. Kalau ada anak laki-laki yang masih belum balik mau menikah, atau ada laki-laki gila pengen menikah, maka nanti yang menikah, yang qabul nikah adalah walinya. Nah, gitu loh. Jadi anak umur mamanya belum balik 10 tahun pengen nikah. Ada orang gila pengen nikah. Yang qabul nikah bukan anak kecil itu, karena anak kecil ucapannya gak diterima. Yang qabul nikah bukan si majnun, karena ucapannya juga gak diterima. Yang qabul nikah adalah walinya. Yaitu siapa? Mungkin ayahnya, mungkin kakeknya, itu yang dimaksud. Maka kalau ada seorang qadhi, ini suruhnya sama. Menikahi seorang wanita yang dia sama sekali nggak punya wali nasab. Akhirnya wanita ini, wali nikahnya adalah qadhi itu sendiri. Sedangkan tidak mungkin qadhi itu dia yang ijab, dia yang qabul. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ijab qabul ditangani satu orang. Baik dia menikah untuk dirinya, atau dia ini menikahi wanita, qabul pernikahan wanita untuk mauli mahjurnya, yaitu anak dia yang gila atau anak dia yang belum balik. Siapa yang menikahkan? Zawajahu man hiya fi amalihi. Maka menikahkan itu qadhi man sopo man wali, ia kamu tahu wanita fi amali dalam kekuasaan dia, sama'un man fawqahu minal wulad wa man huwa misluhu aw khalifatuhu aw naibuhu. Jadi yang menikahkan qadhi siapa ini? Dia menikahi wanita yang tidak punya wali nasab sama sekali. Yang menikahkan adalah qadhi yang lain. Yang mana wanita itu dalam wilayah kekuasaannya. Baik qadhi yang lain tadi man fawqahu minal wulad, yaitu qadhi yang pangkatnya di atasnya. Contohnya, seorang KUA mau menikah seorang wanita yang tidak punya wali nasab, gimana? Ya yang menikahkan qadhi kabupaten gitu loh. Jadi man fauqahu, orang yang pangkatnya di atasnya, qadhi kabupaten. Kalau yang ingin menikah adalah qadhi kabupaten, siapa? Ya qadhi yang di atasnya di provinsi sana, gitu. Wa man huwa misluhu, atau datang kepada KUA yang lain. Jadi ini gini, KUA Maspati datang ke Karasana namanya, atau khalifahnya, yaitu ada khalifah itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh KUA yang biasa menikahkan. Jadi namanya ada apa itu penghulu, penghulu atau itu kan ada penghulu atau mutin atau apa yang biasa ditunjuk diangkat oleh KUA untuk menangani akad nikah umpamanya, kan gitu kan. Jadi khalifahnya atau naibul qadhi. Sebetulnya KUA itu ada bapak naibul qadhi. Jadi qadhi yang sebetulnya itu adalah, kalau kita bicara qadhi yang sesungguhnya, itu adalah qadhi kabupaten, qadhi provinsi, itu qadhi yang sesungguhnya. KUA itu cuma naibul qadhi, nah gitu loh. Li'anna hukmahu nafidun alaih, karena hukum keputusan dia itu sah atasnya. Wa in aradal imam adam zawajahu khalifatuhu, kalau yang ingin menikah ternyata pemimpin tertinggi, nah, kayak mamanya itu raja, sultan, presiden, perdana menteri, kan gitu kan. Sedangkan yang dinikahi adalah orang yang tidak punya wali nasab, zawajau khalifatuhu, maka yang menikahkan adalah khalifahnya, khalifahnya Imamul Azam. Wajada batu al-igma, maksudnya di antara sebab yang menjadikan hak wali pindah kepada hakim adalah igma, yaitu penyakit ayan. Walakin dhaifun, tetapi pendapat ini lemah. Waladi tamadu ar-Ramli, pendapat yang diberikan Syekh Ramli, adamu tazwijil hakim bi suratil igma. Hakim tidak boleh menikahkan ketika walinya ayan.
Fal yuntadharu salasata ayamin, ditunggu. Nah, sadarnya sampai 3 hari, biasanya nggak sampai lah. Orang ayan itu ya berapa jam gitu sadar. Fa'ilam yufik, kalau ternyata ditunggu 3 hari dia tidak sadar, intaqalat wilayah lil ab'ad, maka wali pindah kepada wali berikutnya, bukan pindah kepada hakim. Ini pendapat yang mutamad. Suma ilam yakun la waliyun khasun. Kemudian kalau ternyata tidak punya wali khas sama sekali, jazala aqdu hakimah ma khatibiyya ila fakihin mustaidin. Adlid fazawi jua minum mutlaqan la. Jadi ini masalah tahkim di dalam madzhab Syafi'i, pendapat yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar. Jadi di Fathul Mu'in itu kalian mengikuti pendapat Syekh Ibnu Hajar. Wali hakim atau muhakam, tahkim, ya, ang tuhakimah. Jadi tahkim itu disyaratkan memang kondisi apa itu namanya, si wanita itu sudah sama sekali tidak punya wali nasab. Nah gitu loh. Jadi yang kita bicarakan tadi di atas ada 6 sebab: ghaib marhalatain, kemudian mafkud, kemudian terus adol, kemudian tawari ta'azus, kemudian ihram, terakhir adalah yatazawwaja li nafsihi. Itu semua bicara pindahnya hak wali kepada qadhi atau KUA naibul qadhi. Nah sekarang bagaimana aturan tahkim? Nah, jadi aturan tahkim itu memang ikhtilaf di dalam madzhab Syafi'i. Apakah disyaratkan memang sudah tidak ada wali khas, wali nasab sama sekali atau tidak? Nah di sini saya nukil daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin dan juga kitab Tuhfah, ya, dalam Hasyiah Syirwani itu, Syarwani, qala baduhum aslan. Jadi nggak ada wali khas sama sekali, wali nasab. Wa qala akhar lam yakun laha waliyun yumkinu ruju' ilaih ay yaslu 'adatan kama huwa zahirun. Qultu wa ma dzakara al-muallim min istiradi faqtil wali khas fi jawaz takim wa qawlu Ibnu Hajar wa Ziyad. Jadi pendapat Syekh Ibnu Hajar dan pendapat Ibnu Ziyad, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Ziyad Al-Yamani. Nah, ini apa? Beliau mensyaratkan tahkim yang banyak terjadi di pondok-pondok pesantren, seorang tahkim kepada ustadz fakih, seorang tahkim kepada seorang kiai, itu syaratnya menurut beliau berdua harus tidak ada wali nasab. Sehingga fala yajuzu 'indahuma atakimu ma ghaibati walau ila masafatil qasr. Tak boleh menurut keduanya tahkim padahal wali ada tapi ghaib, walaupun ghaibnya 2 marhalah. Ini pendapat beliau berdua. Walakin al-mu'tamad annahu la yustaratu fihi dzalik bal yajuzu tahkim ma ghaibatihi kama ikhtaru ad-Ra'i wa raddat waqtadaw kalamu Ibn Hajar fil Fatawi wa Ibnu Surayj. Qala Abu Makhramah wa muqtada kalami syaikhain. Jadi yang mu'tamad di dalam pandangan ulama-ulama mutakhirin daripada ashab Syafi'i, faktul wali khas, sama sekali tidak ada wali, ini bukan syarat di dalam bolehnya tahkim, bukan syarat. Dan ini yang dipakai oleh kebanyakan ulama-ulama sekarang, fuqaha sekarang. Ini pendapat siapa? Jadi boleh tahkim ketika wali nggak ada, ghaib. Jadi ketika walinya ghaib, ketika walinya itu ihram, ketika ada satu sebab dari sebab di atas, boleh tahkim. Ini pendapat Imam Ad-Ra'i, Kamal Ar-Radat, kemudian juga sesuai dengan zahirnya mafhum daripada kalam Ibnu Hajar dalam fatawinya, bukan dalam kitab Tuhfah gitu loh. Juga Ibnu Surayj, qala Abu Makhramah, ini juga sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh apa itu namanya kalamus syaikhan, yaitu kalam Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi muqtada itu qadhiyah, qadhiyah itu adalah
makna yang ditujukan tetapi tidak terang-terangan. Jadi makna yang ditujukan secara mafhum tapi tidak terang-terangan, itu namanya muqtadha. Jadi pemahaman yang dipahami oleh para mutaakhirin dari kesimpulan yang mereka pahami dari kalamnya Imam Rafi dan Nawawi menunjukkan mengarah kepada tidak disyaratkannya faktul wali khas. Jadi seperti itu. Jazalantu hakimah ma khatibiyah. Ini bagaimana tata cara tahkim. Jadi bagaimana tata cara tahkim. Jadi kalau mau tahkim walinya itu harus gaib. Jadi walinya harus gaib. Gaib marhalatain. Cari tempat yang jauh begitu. Ma khatibiha. Dia tahkim sebuah wanita bersama laki-laki yang melamarnya ila faqihin mujtahidin. Seorang laki-laki yang paham fikih pernikahan, mujtahidin yang ahli istihad, adlin yang baik agamanya, wa yuzawijuha bihinu mutlaqan. Maka si faqih boleh menikahkan wanita minhu dari khatib mutlaqan secara mutlak. Esawan ma'wujudil qadi amla, baik ada qadi atau tidak. Au ila faqihin muqallidin ma faqdil qadil mustahid. Yang kedua, kepada faqih yang muqallid ketika tidak ada qadi mustahid, au ma'wujudil qadi ghairil mustahid, atau adanya qadi yang tidak mustahid. Jadi au ila adlin ghairi faqihin, atau kepada orang laki-laki yang baik agamanya, yang dia tidak faqih dalam bab nikah, ilam yakun sama qadin. Kalau di situ sama sekali tidak ada qadi atau naibul qadi, wala mawjudi mustahidin ghairi qadin, walaupun ada seorang mujtahid yang dia bukan qadi, fala yajuzu takimul adli ghairi faqih. Tidak boleh mengangkat orang yang soleh, umpamanya baik agamanya, tapi dia tidak faqih dalam bab nikah. Mawjudi hakimin, selama masih ada hakim, yaitu hakim itu ya qadi, walau ghairu alim, walaupun tidak mustahid, wala takimul fasiki mutlaqan, dan tidak boleh takim kepada laki-laki yang fasik. Jadi ini susunan kata-katanya coba diperhatikan. Jadi susunan kata-katanya coba diperhatikan. Yang pertama, ini tingkatan-tingkatan fuqaha. Kalau orang yang diangkat jadi muhakkam adalah seorang mujtahid, faqihin mujtahidin, maka apa kedudukan dia? Fayuzawijuha minhu mutlaqan. Dia sah diangkat jadi muhakkam mutlak, sah mutlak. Dia boleh menikahkan, sah menikahkan mutlak. Maksudnya, baik di situ ada qadi ataupun tidak ada qadi. Baik ada kantor KUA ataupun tidak. Maka di negara kita ini setiap kecamatan ada kantor KUA. Yang kedua, tingkatan kedua, faqih muqallid. Jadi faqih, seorang ulama, paham itu fikih pernikahan, tata cara nikah, masalah iddah, masalah tolak, paham semua. Tetapi muqallid, bukan mujtahid. Maka dia sah menikahkan mafadil qadil mujtahid kalau tidak ada qadi yang mustahid. Zaman sekarang mana ada qadi mustahid? Atau walaupun mawujudil qadi ghairil mustahid. Jadi ini poin kedua, coba yang saya kasih tanda kurung ini diperhatikan. Ini ada koma itu kan. Bahwasanya kalau tingkatan kedua ini seorang faqih yang tidak mustahid, maka sah dia menikah, diangkat jadi wali hakim, diangkat jadi wali muhakam itu sah. Walaupun di situ ada kantor KUA, walaupun di situ ada qadhi, walaupun di situ ada naibul qadhi. Yang naibul qadhi ini tidak sampai tingkatan mustahid. Maka faqihun muqallid yang tidak tingkatan mustahid sah diangkat jadi wali hakim walaupun di situ ada qadhi, ada kantor KUA. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah adlin ghairi faqih, orang soleh lah, orang baik, ahli masjid, nah gitu kan. Entah ini
apa itu karkun atau biasa, pokoknya orang ahli masjid, orang baik, tetapi ghairi faqih. Dia tidak begitu paham urusan aturan-aturan nikah. Boleh ndak diangkat jadi wali hakim? Udah nanti tanyalah sama ustadz, tata cara takim diajari, mamanya begitu. Maka boleh sarannya ilam yakun sama qadin. Nah, gitu loh. Jadi walaupun di situ ada orang alim yang sudah mujtahid, ya, di situ ada orang alim, ada ustadz fakih. Nah, maka yang ketiga, orang adlin, orang yang baik agamanya, bukan orang fasik, bukan orang fasik, jadi orang baik agamanya, orang yang baik agamanya, tetapi bukan fakih, sah diangkat jadi muhakam, syaratnya betul-betul di daerah itu tidak ada lagi qadhi atau naibul qadhi, jauh dari kantor KUA. Jadi ini ada 3 tingkatan, ini kesimpulan, ada 3 tingkatan di dalam orang-orang yang layak diangkat menjadi wali muhakam, tahkim. Yang pertama, mujtahid. Ini sudah ada. Maka mutlak sah diangkat jadi muhakam, baik ada qadhi mujtahid ataupun tidak ada qadhi. Yang kedua, yaitu faqihun muqallid. Ya, ini ustadz-ustadz yang paham fikih pernikahan. Sah juga. Sah juga. Selama tidak ada qadhi mujtahid. Walaupun ada qadhi, walaupun ada KUA. Nah, yang penting mereka tidak selevel mujtahid mutlak. Maka ini juga sah mutlak diangkat jadi wali muhakam. Nah, yang ketiga, jadi syaratnya itu apa? Selama tidak ada qadhi yang mujtahid, maka sah. Secara mutlak. Walaupun ada qadhi, ada KUA. Nah, yang ketiga, ini agak ketat. Seorang yang baik, orang yang amalan agamanya baik, tapi tidak fakih, tidak paham urusan pernikahan, fikih pernikahan, maka sah diangkat jadi muhakam. Syaratnya sama sekali tidak ada qadhi di daerah tersebut, juga tidak ada tidak ada naibul qadhi. Sudah. Jadi ini 3. Nah, kecuali, lah ini kembali kepada poin nomor 3. Tadi dikatakan seorang yang adil, rajulun adlun, orang yang baik agamanya, yang ghairul faqih, disyaratkan, disyaratkan sah jadi muhakam, disyaratkan tidak ada qadhi atau naibul qadhi. Kecuali in kana qadhi awil hakim la yuzawiju illa bidarahim kama hadasa al-an. Ini di Fathul Mu'in. Kata Syekh Ibnu Hajar, kalau qadhi tidak mau menikahkan kecuali minta uang, sebagaimana yang terjadi sekarang, fayutajahu, maka satu pandangan diterima, annalaha angdu hakimah adlan ma'wujudihi, bahwa wanita ini boleh mengangkat tahkim kepada seorang laki-laki yang baik agamanya, padahal ada qadhi. Wa in sallamna naulayan azilu bidalik, walaupun kita menerima bahwasanya si qadhi tidak dipecat gara-gara mengambil uang. Biar alima muwallihi dzalika min halat tauliyah. Orang yang mengangkat qadhi sudah tahu kebiasaan itu, minta duit dari dia ketika halat tauliyah, ketika pengangkatan jabatan. Ada kalau Ibnu Hajar. Nah, cuma sekarang kan gini, masalah yang di Fathul Masail itu, seluruh KUA di Indonesia ini semua gratis sekarang. Jadi orang datang ke KUA itu gratis. Tidak ada bayar lagi. Gratis. Tidak boleh ada pungutan. Jadi nengono kalau pengen nikah, ya datang ke KUA, kan gitu kan. Kalau bayar itu kan karena ngundang di tempat kita. Dia harus keluar dari para kantornya, kan gitu kan. Kalau kita datang ke tempat mereka, datang ke kantor, tidak ada bayar. Cuma sekarang itu qadhi atau KUA tidak akan mau menikahkan kecuali orang yang mau nikah itu punya surat-surat yang lengkap. Jadi data-data surat, wali, KTP, KK, pokoknya itu harus lengkap.
Kalau tidak ada surat-surat yang lengkap, termasuk surat pindah macam-macam, dia tidak akan mau menikahkan dan tidak akan berani. Nah, untuk ngurus surat-surat itu semua perlu biaya. Lah, tidak semua orang itu punya kesanggupan itu biaya ngurus-ngurus itu. Lah, apakah ini disamakan dengan qadhi minta duit? Nah, ini dalam Basul Masail dulu di Al-Fatah ini pernah dibahas, hukumnya sama. Jadi kalau qadhi ini tidak mau menikahkan kecuali ngurus surat, punya surat yang lengkap. Dan untuk ngurus surat itu perlu duit. Nah, maka ini sama hukumnya dengan pernyataan Syekh Ibnu Hajar, la yuzawiju illa bidarahim. Sehingga orang yang adlun pun boleh diangkat jadi wali hakim. Cuma karena ini perkara yang istilahnya itu syaratnya terlalu ketat ini, syaratnya begitu ketat. Kita sendiri kepada masyarakat, kepada kawan-kawan, entah itu kepada alumni sendiri, juga kepada para karkun atau yang tanya, kita tidak merekomendasikan, tidak menyarankan orang yang tidak paham fikih nikah untuk diangkat jadi wali hakim. Jadi walaupun ada takbir-takbir kita kayak di sini ini yang memulihkan ketika memang kondisi kepepet, di mana adlun ghairul faqih itu bisa diangkat jadi muhakam. Syaratnya satu, di daerah itu nggak ada KUA sama sekali. Yang kedua, atau ada tapi minta duit. Jadi ini ada satu jalan bagi orang yang ghairul faqih bisa diangkat jadi wali hakim. Nanti tata caranya itu tanya kepada Ustadz seperti yang kita share di grup-grup itu. Ada tata caranya kan gitu kan. Cuma karena ini perkara nikah ini kita harus ambil jalur yang hati-hati. Jadi kita tidak merekomendasikan orang yang bukan tamatan pesantren, orang yang tidak pernah mengaji fikih nikah. Nah, atau juga alumni yang dia ini dulu ngaji tapi tidak paham itu fikih nikah itu. Dia tidak paham apa itu iddah, dia tidak paham itu syarat-syarat calon mempelai perempuan. Jadi dia memang ngajinya nggak sampai situ gitu loh. Atau dia ngaji sampai situ tapi tidak paham. Maka orang semacam ini, walaupun ini ada alasan untuk menikahkan dengan yang telah disebutkan tadi, kita tidak merekomendasikan untuk dia diangkat menjadi wali hakim. Jadi kita yang arahkan kepada masyarakat, jangan sekali-kali mengangkat wali hakim, tahkim, kecuali kepada ustadz yang betul-betul paham fikih pernikahan. Jadi ini sudah kita ulang-ulang dari sejak kemarin. Wala Buddha sekarang tata cara tahkim. Jadi ini kita tafakut calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ditafakut semua. Apakah memenuhi syarat-syarat calon suami, calon istri? Maka selepas itu wala Buddha bitahkim, ketika sudah tafakut semua selesai, syarat-syarat calon suami, calon istri sudah dipenuhi semua. Kalau calon istri ya harus khaliyah nikahin wa iddah, ya nah? Saksi cerai, surat cerai ada semua. Maka wana buta fitakimi min ridho zawjaini lafdhan, harus ada ridho dari kedua mempelai secara lafaz, ucapan. Liana hukmal muhakami la yufidu illa biridhohuma bihi ma'an, karena keputusan daripada muhakam itu tidak ada gunanya kecuali dengan ridho keduanya, bihi dengan nikah, dengan ya nikah tahkim ma'an secara bersamaan. Bayakula kulun minhuma, masing-masing kedua mempelai mengatakan kepada suami, hakam tu kali taqidali, au hakam tu ka fi tazwiji, au adin tu laka fi tazwid, au zawajni min fulana au min fulan. Jadi lafaz-lafaz tahkim itu longgar. Aku angkat Tuhan, Pak Ustaz, sebagai wali hakim untuk menikahkan saya, mengakadkan nikah saya, au bitazwid, menikahkan saya,
Oh, itulah kami. Aku izinkan Pak Ustadz untuk menikahkan saya dengan fulan. Tolong nikahkan saya dengan fulana. Si wanita tolong nikahkan saya dengan fulan. Wakada wakal tuka. Aku wakilkan kepada Tuhan untuk menikahkan. Nah, wakal tuka ini walaupun ada khilafiyat sah. Alal as-sahibi nadirihi. Di dalam permasalahan yang sama, minal idni lil wali, yaitu seorang wanita mengizinkan wali, boleh wakal tuka. Nah, seorang wanita sayyib atau wanita yang bukan wali, bukan walinya wali mujbir, maka dia mengizinkan dinikahkan dengan kata-kata wakal tuka fi tazwiji, boleh. Maka dalam tahkim juga begitu, boleh seorang wanita mengatakan, aku wakilkan kepada Tuhan mengenai pernikahan saya, tetapi ini karena ada khilafiyat, sebaiknya dihindari. Jadi, kata-kata yang sore, Pak Ustadz, tolong nikahkan saya dengan fulan. Oh iya, saya terima. Pak Ustadz, tolong nikahkan saya dengan fulana. Oh iya, saya terima. Udah cukup. Pak Ustadz, saya angkat Pak Ustadz sebagai wali hakim untuk menikahkan saya dengan fulan. Oh iya, saya terima. Banyak fisukutul bikr bada qaliha. Bahkan diamnya wanita yang gadis cukup. Selepas wali muhakam berkata kepada dia, hakimini. Hakimini. Tolong angkat saya sebagai wali hakim untuk menikahkan kamu dengan fulan. Ahakamtu fulanan fi tazwijik. Atau dia mengatakan, aku tahkim, angkat fulan. Hakamtu fulanan. Mengangkat fulan sebagai wali hakim untuk menikahkan kamu. Wala buddha min qabil muhakam, itu alal munawar, dan pendapat mutamat, muhakam harus mengatakan qabil tu. Bukan hakam itu ya hakamti. Bertanya. Jadi hakim ini angkat saya sebagai wali hakim. Iya, atau bahkan dia diam. Atau hakamti fulan fi tazwijik. Apakah kamu mengangkat fulan? Maukah kamu? Hakamti fulanan fi tazwijik. Maukah kamu? Maukah kamu mengangkat fulan untuk menikahkan kamu? Namanya begitu. Maka diamnya sudah cukup. Wala yustaratu kaunu muhakamin ahli baladil mar'ah. Ini penting. Tidak disyaratkan ada yang muhakam adalah penduduk yang tinggal di kotanya, wanita yang dinikahkan. Kalau hakamat imratun bil yamani rajulan bi Makkah. Kalau seorang wanita yang ada di Yaman, dia tahkim kepada seorang laki-laki yang ada di Mekah. Fazawajaka hunaka min khatibiha. Maka si muhakam menikahkan wanita hunaka di Mekah min khatibiha kepada laki-laki yang melamarnya, sahah maka sah. Wa ilam tantakil ilaihi. Walaupun orang pindah sebuah wanita ilai kepada balad. Liana wilayah tahu alaiha laisa muqayyatan bimahallin. Karena kekuasaan, karena hak walinya muhakam alaiha ingatasi wanita itu tidak dibatasi dengan tempat. Wabi faraqal qadiyah. Dengan penjelasan ini beda dengan qadi. Fainau la yuzawiju ila man bi mahalli wilayatihi. Qadi tidak bisa menikahkan kecuali wanita yang ada di wilayah kekuasaannya saja, faqat saja. Walau qalat, maka ada seorang wanita berkata, hakamtu kali tuzawijani min fulan bi mahalli kada. Aku angkat kamu untuk jadi wali hakim supaya kamu menikahkan aku dengan fulan yang ada di kota ini. Lam yata'ayyan, maka tidak harus ada di kota tersebut. Ilain qalat wala tuzawwijni bi ghairi, kecuali wanita berkata, kamu tidak boleh menikahkan aku di tempat yang lain.
Jadi seorang wanita berada di Yaman. Dia tahkim kepada laki-laki yang ada di Mekah, gitu kan? Supaya menikahkan laki-laki yang ada di Mekah tersebut. Ini boleh, boleh. Jadi min khatibiha saha wa ilam tantakil ilaiha. Walaupun wanita tidak pindah ke kota Mekah. Jadi ini tidak harus ketika akad dalam tahkim ini tidak harus ketika akad laki-laki itu adalah penduduk yang tinggal di kotanya imro'ah. Atau tidak harus pula wanita tinggal di tempatnya akad. Jadi mamanya itu sampai dia menyebutkan, aku angkat kamu lagi untuk kamu nikahkan aku dengan fulan di Surabaya. Maka menikah itu tidak harus di Surabaya. Jadi bebas gitu, di mana saja. Yang penting dia nikahkan dengan fulan, hadir situ wali muhakam, calon suami, kemudian saksi udah cukup. Walaupun wanita tidak ada di majelis, nggak apa-apa gitu loh. Ini nggak apa-apa. Maka kemarin ada satu cerita. Ada orang Madiun datang ke sini. Orang Madiun datang ke sini. Karena ini si anak perempuannya mau nikah sama laki-laki yang sekarang laki-laki kerja di Jepang. Kan gitu kan. Sedangkan walinya imro'ah nggak mau menikahkan. Lah ibunya maunya segera dinikahkan. Daripada maksiat karena anak perempuannya mau nyusul pacarnya di Jepang gitu loh. Jadi saya ulangi, ini suami istri punya anak perempuan pacaran sama laki-laki yang sekarang kerja di Jepang. Ini laki-lakinya nggak salah juga dari daerah sini aja gitu. Nah si wanita mau nyusul ke Jepang gitu loh. Maka ibunya khawatir. Ibunya ini khawatir nanti kalau ke Jepang tidak ada hubungan suami istri lah ya maksiat, kan hari-hari maksiat. Maka ibunya menginginkan bagaimana segera dinikahkan, kan gitu kan. Cuma masalahnya ayahnya nggak mau menikahkan, repot jadinya kan. Ayahnya nggak mau menikahkan. Ini bagaimana datang ke sini? Aku bilang saya belum menemukan surah seperti ini. Nah gitu loh. Jadi kalau itu ayahnya mau menikahkan, gampang suruh datang ke sini. Nanti yang di Jepang itu suruh taukil di dalam kabul nikah selesai. Yang di Jepang suruh taukil di dalam kabul nikah. Nah, taukil kabul nikah selesai gitu loh. Nanti di sini kita nikahkan, kita ajari bagaimana tata cara nikah. Jadi walinya oke, mau menikahkan, tinggal suaminya taukil kabul nikah, nanti taukilnya lewat telepon boleh. Atau yang kedua nikahnya di Jepang gitu loh. Jadi wanita ini masih di sini, kemudian dia tahkim kepada laki-laki yang ada di Jepang, boleh gitu loh. Seperti contohnya ini, wanitanya tahkim gitu loh kepada laki-laki yang ada di Jepang sana, nanti dinikahkan di Jepang sama calon suaminya. Nanti di sana ada ustadz yang muhakam, ustadz yang paham fikih muhakam, kemudian ada saksi, ada mempelai laki-laki, nikahlah di sana gitu loh. Itu bisa gitu loh. Nah kalau surahnya seperti ini, jadi laki-lakinya tidak ada, ayahnya juga nggak mau menikahkan, yo saya belum menemukan tata caranya, ya sudah dipending sampai sekarang belum menemukan solusinya begitu. Jadi ini salah satu contoh polemik yang ada di masyarakat. Udah, ini masalah tahkim. Terus sekarang bicara mengenai tertib aturan qadhi. Ini terakhir ini. Jadi ini mau bahas apa sekarang ini? Kita mau bahas di antara aturan KUA. Kalau ada seorang wanita datang ke KUA atau datang kepada qadhi, Pak, saya ingin nikah. Saya sudah janda kematian. Saya sudah janda cerai.
saya pengen nikah dengan fulan gimana? KUA aturannya sama dengan di kitab. Tidak boleh dia menikahkan wanita yang lapor ke tadi dengan laki-laki yang dia inginkan kecuali wanita bisa menunjukkan surat cerainya mana gitu. Dia bisa menunjukkan surat cerai. Kalau janda kematian bisa mendatangkan saksi betul-betul suaminya meninggal dunia. Jadi status janda, entah janda kematian, entah janda cerai, itu harus ada saksi yang bersaksi di depan qadhi atau naibul qadhi. Ya di antara saksi itu ya surat cerai itu gitu loh. Nggak boleh qadhi langsung menikahkan, nggak boleh. Ini melanggar regulasi aturan yang ada gitu. Nah beda kalau dia lapor kepada ayahnya sendiri. Wali khos, ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya. Pokoknya dia lapor, aku sudah diceraikan suamiku. Dan aku sudah menjalani masa iddah, tinggal ini sekarang sudah 2 kali sucian, nanti tinggal 1 kali sucian, datang haid ketiga aku sudah suci, aku mau diminta dinikahkan dengan fulan, saudara calonnya. Nah, ini kalau yang dilapori adalah wali khos, kakaknya sendiri, pamannya sendiri, atau kakeknya sendiri, atau ayah sendiri, boleh langsung dinikahkan. Nah, boleh langsung dinikahkan. Nah, kenapa dibedakan antara wali khos dengan apa itu namanya qadhi? Ya beda. Jadi kalau wali am itu qadhi ini harus dia lebih hati-hati daripada wali khos gitu. Karena dia ini menangani urusan orang banyak gitu loh. Harus ambil jalan yang lebih hati-hati. Ini sekarang yang poin yang mau kita bahas. Wa yajuzu lil qadhi li qadhin tazwiju man qalat ana khaliyatun an nikahin wa iddah. Seorang wanita datang ke kantor KUA, kemudian dia mengatakan, saya ini sudah lepas dari pernikahan, juga selesai masa iddahnya. Atalaqani zauji wa tadattu, atau suamiku telah menceraikan aku dan aku sudah menjalani masa iddah. Maka ini boleh langsung dinikahkan. Syaratnya malam ya'rif la zaujan muayyanan. Syaratnya selama dia tidak tahu, tidak mengenal. Lah bagi wanita zaujan muayyanan, seorang suami yang tertentu. Lah makanya kalau qadhinya itu gak mengenal bahwa wanita dulu memiliki suami, boleh langsung diterima. Ini surahnya gimana? Surahnya wanita ini mungkin pernah menikah tapi nikah siri, sehingga data dia itu tidak ada di kantor KUA gitu loh. Jadi begitu itu. Jadi wanita ini suratul masalah, dia ini sudah pernah nikah tapi nikah siri. Kemudian dia ngaku dari ceraikan suaminya, sudah selesai masa iddah, boleh langsung dinikahkan. Karena apa? Karena kawan tidak tahu, dia tidak kenal ini wanita ini, dia tidak punya data, dia tidak kenal, tidak punya data siapa suami wanita yang sebelumnya. Beda dengan wanita yang nikah di KUA, maka otomatis KUA akan tahu datanya, cek di komputer, cek buku induk, ternyata wanita ini dulu nikah dengan seorang laki-laki namanya Fulan, ada, dia kenal, ada ini datanya. Makanya amaida arafa laha zaujan muayyanan. Kalau qadhi mengenal wanita ini memiliki suami yang tertentu namanya ini. Sawan arafa bismi aw sasiya aw bitayini zaujati iyahu. Baik dia mengenalnya dengan namanya atau orangnya, atau ketika disebut oleh istrinya, mantan istri ini, wa yustaratu bi sihhati tazwid laha isbatun li firaqihi. Maka disyaratkan sahnya dia menikahkan wanita harus isbat. Isbat itu harus ada keputusan di mahkamah, namanya isbat. Jadi dia harus isbat. Nah, si qadhi ini isbat memberikan keputusan li firaqihi kepada firaqnya, suami bibiyanti dengan saksi. Jadi wanita ini kalau dulu nikah di KUA, sekarang pengen nikah, regulasi aturan yang ada, wanita harus menunjukkan kepada qadhi, naibul qadhi, surat cerai. Karena di dalam surat cerai itu
berarti sudah ada saksi semua gitu loh. Jadi dia harus isbat terhadap perceraian suami yang pertama. Bisa babi tolakin, au mautin au nahwihima, sebabnya tolak, kematian atau semisalnya. Sawan Allah bahasa amadara baik suaminya gaib, pergi ataupun hadir. Wa kharaja biqalina liqadin sawa waliyul khas fa innahu yajuzu lahu ayyuzawija halan min ithbati talakin bi bayyinatin wa la yaminin in saddaqa bi dawaha wa in arafa zawjaha al-awwala. Jadi wali khas boleh langsung menikahkan saat itu juga tanpa harus isbat. Isbat ditetapkan di mahkamah perceraian suami yang pertama dengan saksi, juga tidak perlu sumpah. Syaratnya in saddaqaha fi da'waha. Syaratnya wali khas membenarkan itu tuduhan wanita walaupun dia mengenal siapa suami yang pertama. Lagi nyusar tolak isbati dalik lah. Ini yang digarisbawahi. Walaupun wali khas tidak wajib isbat li firoqihi, tidak wajib dia mendatangkan saksi mengenai bukti firoknya suami pertama, disunahkan menuntut isbat. Maka saya sendiri, praktik saya sendiri, kalau ada wanita mengaku sudah janda, mengaku sudah diceraikan, tolong Pak Ustadz dinikahkan, maka saya akan tanya, ini suami pertama dulu nikahnya di KUA apa tidak? Nah ini tata cara tafakut. Jadi kamu dulu itu nikah dengan suami pertama itu di KUA resmi ada tercatat atau nikah siri? Oh di KUA Pak, kalau di KUA sekarang minta dinikahkan, mana surat cerainya? Harus ada. Kalau tidak ada surat cerai, urus dulu. Nah, gitu. Jadi diurus dulu. Kita tidak bisa menikahkan sebelum dia memiliki surat cerai. Jadi seperti itu. Atau yang kedua ada saksi lah. Ada saksi bahwa betul-betul sudah ditolak dan sudah selesai masa iddah. Adapun kalau yang pertama itu nikahnya nikah siri, kemudian dicerai, maka ini tetap kita tidak bisa menikahkan, hanya sekedar apa itu laporan gitu loh. Hanya sekedar pengakuan. Karena saya bukan wali khos. Saya ini adalah di sini menikahkan sebagai wakilnya wali, atau sebagai tahkim, maka harus hati-hati. Jadi kalau dulu nikahnya itu dengan cara apa itu namanya nikah siri, nah, ya tetap kita minta bukti ataupun saksi bahwa wanita ini betul-betul sudah diceraikan suaminya dan sudah selesai masa iddah. Ya, kayak kemarin kita nikahkan orang juga begitu. Nikah siri, kemudian dia mengaku diceraikan suaminya 3 tahun yang lalu, sekarang mau menikah, ya sudah kita cari saksi-saksi dari keluarganya, atau dari tetangganya, dari temannya, dari keluarganya, yang tahu betul permasalahan ini, baru kita menikahkannya. Jadi ini satu bentuk kehati-hatian. Kama bi qadini dalam yariflah zaujan muayyanan. Sebagaimana qadi yang dia tidak mengenal wanita ini memiliki suami yang tertentu, maka juga disunahkan untuk isbat wa inama faraqu baina zawji muayyan wa ghairihi. Kenapa ini dibedakan antara zauj yang muayyan dengan ghairul muayyan? Ma'anal madara alimu bisabki zaujiyah. Padahal hukum itu berlaku, maksudnya berputar. Putaran hukum, perubahan hukum adalah sabki zaujiyah atau adamihi. Diketahuinya hubungan pernikahan sebelumnya atau tidak jadi diyakini adanya pernikahan sebelumnya atau tidak diketahui adanya pernikahan. Hatta ya'mala bil asli bi kullin minuma. Sehingga itu qadhi mengamalkan dalil asli di dalam masing-masing dari sabki zaujiyah atau adamihi. Liana qadhi lamma ta'ayyana zawju 'indahu, alasannya karena ketika qadhi ini mengetahui suami yang tertentu di sisinya dengan namanya, bismi al-sasi atau orangnya, tak kataru ihtiyat, maka dia harus berhati-hati. Wal amalu bi asli baqa'i zaujiyah, dan mengamalkan kaidah al-aslu baqa'u zaujiyah, dia ini masih suami istri.
Pasturito maka disyaratkan isbatul li firaqi, menetapkan surat, jadi menetapkan apa itu firaqnya zauj pertama dengan surat cerai atau dengan saksi. Wali annaha lama dzakarallah zaujan muayyanan, dan ketika calon wanita ini menyebut dia memiliki suami yang tertentu, bismil alami dengan nama isim alam, fulan, Zaid, syarat karena idaat ala zauji, maka dia ini seperti menuduh suami. Jadi ketika wanita ini datang ke KUA, kemudian dia lapor bahwa saya dulu telah menikah dengan fulan, Zaidun, terus saya telah diceraikannya. Ini namanya dakwah ala zauj. Sedangkan di saat itu terkadang zauj tidak ada gitu loh. Berarti ini tuduhan kepada suami. Tuduhan apa? Tuduhan suami telah menceraikan. Nah, maka harus ada bukti gitu loh, ada bukti. Jadi ketika ini tuduhan dakwah, tuduhan itu diterima di mahkamah, ada dakwah. Tuduhan akan diterima di mahkamah kalau ada saksi. Basarrohu bi'ana da'wan alim, bahkan ini bukan ka'anaha, tapi tegas itu ada tuduhan atas suami. Wala buddha min isbati dzalikal firaq, maka harus menetapkan itu perceraian, yakni dengan saksi atau dengan ikrar. Jadi dengan saksi atau dengan ikrarnya zauj. Maksudnya begitu itu. Bihilali ma'idha arafa mutlaq zaujiyah. Lain kalau berarti cuma tahu bahwa dia pernah nikah gitu toh. Min ghairi tayyinin bima dzukira, tanpa dia tahu siapa suaminya. Benau iktafa bi ikhbariya bil khulwi 'anil mawani'il madhkura. Maka cukup dengan cerita dari imra'ah bahwa dia telah kosong daripada mawani yang disebutkan, yaitu zauj dan iddah. Liqaulil ashab, karena pernyataan ashab Syafi'i, inal ibrah bil qudbi qawli arbabiha, yang diterima masyarakat adalah ucapan orang yang mengerjakannya. Udah, ini masalah polemik, kasus masalah perwalian. Sebelum pindah kepada syurutul wali khas, siapa yang mau tanya? Silakan. Silakan dibuka. Ada yang tanya enggak? Enggak ada? Kalau enggak tanya kita lanjut. Ini ada yang apa? Oh, ada yang tanya ini, kawan Malaysia ini. Apa tuh KUA? Jabatan Agama Islam itu. Iya. Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjut bicara mengenai wali khos. Jadi intiqalul wilayah kepada wali ab'ad. Faslun bi syurutil wali khas, syarat wali khas wa asbab intiqali wilayah ilal ab'ad. Dan sebab-sebab pindahnya hak wali nikah kepada wali tingkatan urutan berikutnya. Boleh tanya Pak Yai? Ya? Boleh nanya Kak? Boleh. Lanjut. Ya. Ini kan kemarin proses di KUA. Di KUA itu seperti yang Pak Yai bilang, ada seorang janda mau menikah. Dia tuh sudah ditalak Yai, sudah lama, sudah bertahun, tapi dia tidak mengurus di pengadilan untuk akta cerainya. Nah, kemudian dia melapor ke KUA. Sementara di KUA itu masa idahnya dari keputusan akta nikah tersebut masih sekitar 3 bulan lagi. 3 kali sucinya itu baru keluar akta cerainya itu Pak Yai. Nah, kemudian dia itu sudah memutuskan untuk segera menikah tanpa melihat daripada keputusan dari pengadilan akta cerai itu. Dia menikah resmi, tercatat dalam KUA. Nah, pertanyaan saya, apakah itu harus tetap kita mengikuti
keputusan akta cerai dari pengadilan tersebut, atau kita beralih kepada yang dia sudah dicerai tadi yang sudah lama. Mohon penjelasan Pak Yai. Nah, ini dari Kalimantan nggak? Iya Kiai, saya Alfiansyah. Jadi ini, itu kalau KUA melanggar atau petugas-petugas penghulu melanggar itu nanti bisa dipidana itu. Jadi wanita tuh diarahkan, kalau kamu sabar ingin surat nikah ya tunggu sampai masa iddah sesuai surat cerai yang keluar dari pengadilan agama. Tapi kalau memang tidak sabar, pengen segera menikah, ya nikahnya nikah siri. Nah gitu. Jadi nikah siri itu gimana? Nikah siri itu ya nikah tetapi sementara ya nikah yang penting sah menurut agama gitu loh. Jadi nikah siri itu apa tuh? Nikah siri itu nikah di luar kantor catatan, di luar pencatatan KUA atau itu tadi Jabatan Agama Islam di Malaysia itu. Jadi istilahnya Jadi yang tidak ada penting sah masalah dulu berarti. menurut agama, sah dulu menurut Siap, siap. agama, sehingga halal itu juga kumpul. Dan nanti kalau mau dapat surat, ya isbat di kantor KUA lagi. Nanti selepas selesai, nanti datang ke KUA. Nanti mungkin di sana juga melafatkan lagi itu ijab kabul. Nah ijab kabul itu ijab kabul istilahnya itu sandiwara aja. Ijab kabul bukan nikah sungguhan. Itu ijab kabul nikah sandiwara supaya dapat surat nikah gitu aja gitu loh. Jadi pahami ya. Siap Kiai, siap siap. Kemudian Jangan kamu ini masih melanggar. banyak nih pertanyaannya Kiai, soalnya kita di kantor KUA ini. Apalagi pertanyaannya? Nah, ini masalah wali Kiai, yang tadi berpindah. Itu kan kemarin ada wali, wali nasabnya itu adalah anak daripada saudara laki-lakinya. Keponakan. Kakeknya, anak dari kakeknya. Si Artinya anak dari anak dari kakeknya. Kakeknya sama kakeknya itu si wali tadi bersaudara, berarti dia sama-sama pamannya lah, paman. Paman kai pamannya, tapi bukan saudara seibu sebapak. Maksud saya dari kakeknya. Pupu sekali lah kalau kita istilah di sini, satu pupu satu kali. Oh, gini loh, kamu harus Kemudian paham. Kalau anaknya kakek itu namanya paman, itu saudara ayah. ya, Kalau ya tunggal saudara ayah kakek, punya anak lagi. Nah, itu yang jadi walinya, Pak Yai. nah Nah, iyo, tunggal kakek itu namanya sepupu sekali, kan gitu kan? sekali ya, sepupu sekali. Nah, itu kemarin itu Kiai dia ndak bisa taukil, kemudian jauh. Nah, kemudian ada yang dekat. Nah, hanya sepupu dua kali kalau istilah di sini ini. Ya. Ya, mendoan kalau istilahnya. Nah, itulah yang bertaukil jadi walinya. Gimana itu Pak Yai? Apakah Tak boleh, tak sah-sah boleh, saja atau tak boleh, dibatal? tak boleh. Jadi gini, saya tanya, ketika wali itu, saya tanya dulu sebelum ini dilanjut. Aturan regulasi yang ada di Jabatan Islam atau KUA itu, seandainya wali nggak bisa hadir, tapi dia hanya bisa taukil lewat telepon, apakah KUA boleh menikahkan? Boleh enggak? Enggak, dia harus ada taukil bil kitabah Kiai. Nah, gini. Jadi dia telepon enggak boleh. Ya, kalau selama ini sih belum ada membolehkan Pak Yai, hanya taukil bil kitabah itu. Gini, kalau taukilnya itu lewat apa itu namanya email. Email dikirim kemudian Nah, dicetak. bisa. Nggak bisa. Bisa Pak Yai. Ya, bil kitabah juga kan. Nah ya makanya kitabah itu kan yang penting bisa dicetak toh sebagai bukti di kantor Ya, siap KUA kan. Kiai. Nah itu kan bisa Benar dikirim Kiai. lewat email, bisa dikirim lewat apa itu namanya status WA ditulis kemudian dicetak kan. Yang penting kan ditulis, yang penting email lah email gitu. Ya, taukil ya. Bahwa saya pihak Taukil pertama kitabah. yang bertanda tangan ini mewakilkan kepada Ustadz Fulan atau kepada KUA untuk menikahkan. Nah, kalau begitu, maka itu ya sepupu sekali tadi
dia suruh taukil seperti itu. Jadi minduan atau sepupu 2 kali itu tidak punya hak untuk jadi wali, sedangkan wali akrab masih ada. Maka pernikahan kemarin seperti itu tidak sah, wajib diulangi. Siap, siap Kiai. Banyak ini masalah Apalagi, satu lagi Kiai. ya, Ya, ini kemarin pas sudah terjadi pernikahan, selesai hijab. Kemudian ada yang teriak di belakang Kiai, tapi ini nasab dari laki-lakinya. Anak laki-laki itu bukan bintinya, bukan binnya. Namanya contoh Alfian bin Acok, tapi bukan Acok lah bapaknya. Umpamanya si Parno bapaknya gitu. Mereka tidak seterima itu Pak Yai. Apakah itu batal atau bagaimana Kiai? suami kan datang tuh di situ, Ya, suami datang, tapi dan salah ketika bin. nikahkan itu si wali atau kau akan bilang, wahai Fulan bin Acok kan gitu kan, Ya, kan aku nikahkan nah kamu kan, sementara aku nikahkan kamu kan di situ kan. iya Kiai. Jadi Tapi ketika dia salah bilang binnya aku Kiai. nikahkan kamu, maksud gini, ketika dia bilang aku nikahkan kamu, ya sudah. Jadi salah dalam menyebutkan siapa nama bapaknya Binnya. itu gak ada masalah gitu loh. Oh, oh siap siap siap. Siap. Beda dengan kalau yang Soalnya ada salah orang itu calon mempelai wanita kan gitu kan. dari pihak laki-laki tidak ada masalah Kiai. Nggak ada Berarti. masalah. Kalau yang salah itu Oh calon siap. suami mempelai laki-laki nggak ada masalah. Ini. Udah Siap. cukup. Terima kasih Kiai. Sampai sementara ini sampai situ dulu ya. Cuma Jadi ini di masalah lain. lapangan. Jadi gini, kalau ada pihak Iya keluarga Kiai. nggak terima dengan nama itu, diulangi saja gitu Iya. loh. Jadi bukan Oh masalah siap itu sah Kiai. tidak sah, tapi menghargai keluarganya gitu loh. Siap. Siap Kiai. Jadi menghargai keluarganya. Makanya saya sendiri itu pengalaman, saya kalau ada orang minta tahkim, ini saya tidak langsung mengiyakan. Walinya ada ndak kan gitu kan. Selama wali Siap masih bisa Kiai. dihubungi, walinya di Sumatera, walinya di Sulawesi, selama masih bisa dihubungi, saya akan usaha untuk taukil gitu loh. Kayak kemarin juga ada begitu, kita suruh nikahkan, ternyata walinya lagi di kebun, ya sudah kamu di kebun nggak apa-apa, bapak di kebun nggak apa-apa, sekarang taukil gitu loh. Jadi apa Siap. namanya, itu bukan hanya sekedar masalah kita ambil cara yang paling hati-hati, karena dengan kita taukil, tidak tahkim kecuali darurat, kita dengan taukil itu, kita masih menghargai keluarga daripada mempelai wanita. Ini penting gitu. Nggak Siap. ada yang lain, udah cukup? Cukup sementara ini Kiai. Yang lain, nggak ada pertanyaan? Kita lanjut kalau nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi surutil wali al-khas wa asbabin diqali wilayah ilal ab'adi. Syarat-syarat wali khas dan sebab-sebab pindahnya wilayah kepada wali berikutnya. Yustaratu bil wali adalatun wa huriyatun. Syaratnya wali satu adalah baik agamanya, bukan orang fasik. Wa huriyatun merdeka wa taklifun balik akil wa ada mukhtilafiddin. Tidak ada perbedaan agama antara wali dengan mauliyah. Wala wilayata maka tidak ada hak jadi wali. Ahli fasikin bagi orang yang fasik. Ghairil imamil azam selain pemimpin tertinggi yang dimaksud presiden. Lianal fisko naksun. Yang tahu syahadah. Karena sifat fasik itu adalah satu kekurangan. Satu kekurangan yang apa itu namanya menghalangi jadi saksi. Wa yamnaul wilayah, maka menghalangi jadi wali, menghalangi hak jadi wali nikah kariki sebagaimana sifat budak. Ada maksudnya
orang fasik tidak bisa jadi wali nikah. Huwal adharu, ini pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Berarti Imam Syafi'i punya dua pendapat, gitu loh. Berarti Imam Syafi'i punya dua pendapat. Orang fasik nggak bisa jadi wali. Yang kedua, boleh jadi wali. Jadi ini masih langsung pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Zaman sekarang di masyarakat ini banyak orang tuh menikah, kondisi ayahnya ini fasik, terkadang ayahnya pemabuk, terkadang ayahnya nggak sholat, nah gitu loh. Maka ini orang-orang fasik, seumpama dia ini oleh KUA juga tetap disuruh menikahkan jadi wali, ini masih ada pendapat yang membolehkan. Sehingga hak jadi wali bukan pindah kepada kakeknya, saudaranya enggak, ya sudah ayahnya itu. Ayahnya yang suka mabuk, ayahnya yang suka judi, ayahnya yang terkadang suka minum minuman keras, ayahnya yang nggak pernah sholat, itu tetap jadi wali. Maka disitulah tradisi yang ada di negara kita ini, setiap mau nikah diminta syahadat. Supaya apa? Jadi syahadat dan istighfar itu sebaiknya diadakan sebelum taukil, gitu loh. Sebelum si ayah taukil kepada Pak Yai, kepada Pak Ustadz, kepada KUA, suruh syahadat dulu. Syahadat, istighfar, taubat. Sehingga kalau dia ini mungkin keluar dari Islam, balik kepada Islam. Kalau dia berbuat dosa, maka taubat. Nah, seorang wali yang dia bertaubat sebelum ijab kabul, maka tidak perlu istibrak, tidak perlu karantina, tidak perlu pembuktian, langsung zawaja halan. Nanti ada pernyataan di bawahnya itu. Jadi ini ikhtilaf sumbernya langsung dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hadza wal adalah khabar sahih la nikaha illa bi waliyin mursyidin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid, adrin akilin, yang baik agamanya dan berakal. Bahasanya anau yali. Orang yang fasik tetap bisa jadi wali. Wa biqala Imam Malik wa Abu Hanifah wa jama'atun radhiyallahu anhum. Li'anna al-fasaqata lam yumna'u. Karena orang-orang fasik tidak pernah dihalangi minat asli dari menikahkan min asli awalin sejak zaman sahabat. Wa sahahu Asyaizuddin Ibnu Abdissalam. Waladhi tara Nawawi kabini Salah wa Subki. Pendapat yang dimiliki oleh Imam Nawawi sebagaimana Ibnu Sina dan Imam Subki, maaf, dalam pendapat Aftabil Ghazali yang diwakili Imam Ghazali min baqail wilahlil fasik. Jadi kesimpulannya apa? Imam Syafi'i punya dua pendapat. Yang pertama tidak sah mutlak, yang kedua sah mutlak. Dan kemudian Imam Nawawi, Ibnu Salah, Imam Subki memilih pendapat yang dipilih Imam Ghazali, yaitu di tafsir. Yaitu apa tafsirnya? Baqaul wilayah lil fasik. Orang fasik tetap berhak menikahkan, syaratnya haitsu tangtakilu li hakimin fasikin. Ini kalau wali khos, wali kerabat, mulai ayah, kakek, ini kalau fasik semua mamanya. Ayahnya karena fasik, pindah gak bisa, pindah kepada kakek. Kakeknya sama-sama fasik, pindah kepada saudara. Saudara ternyata fasik semua, pindah kepada keponakan. Keponakan tidak ada, pindah kepada siapa itu paman. Pamannya juga fasik. Nah, pindah kepada sepupu. Sepupu pertama juga fasik. Akhirnya pindah kepada KUA. Lah KUA juga sama-sama fasik. Umpamanya suka apa itu, ya fasik lah. Umpamanya zamannya sudah zaman rusak kan gitu kan. Nah, mengukur orang itu fasik atau tidak setiap zaman itu beda-beda gitu loh. Setiap zaman itu beda-beda. Makanya daripada ini wilayah nikah dipindah kepada hakim, loh hakimnya juga fasik, maka ini baqaul wilayah tetap apa itu wali nasab, wali khas itu yang menikahkan. Jadi ini seumpama dipindah, jatuh terakhir tanya kepada hakim yang fasik, maka wali khas tetap yang fasik tetap boleh menikahkan.
Idil fisku qad amal bilad wal ibad. Karena fasik yaitu dosa telah merata kepada negara dan semua orang, kebanyakan orang. Tetapi kalau ini pindah kepada abad yang betul-betul tidak fasik, ya pindah. Maksudnya begitu. Jadi ditafsil gitu loh. Kalau ternyata ayah yang fasik tapi saudaranya orang baik, ya sudah pindah kepada saudaranya. Nah, seperti itu. Walau tabal fasiko taubatan sayhatan. Nah ini, kalau wali fasik, wali khas yang fasik ini taubat dengan sungguh-sungguh, zawaja halan, maka dia boleh langsung menikah. Karena syarta adamul fiski. Karena syaratnya ya, tidak ada perbuatan dosa yang menjadikan dia fasik. Lal adalah itu bukan adalah. Wa bainahuma wasitotun. Antara adamul fiski dengan adalah ada penengah atau perantara. Ini adalah murabbi qalin adalatun bisurutil wali ku adamul fiski. Maka dari penjelasan ini yang dimaksud daripada adalatun wa min syurutul wali adalatun. Itu yang dimaksud ada adamul fiski. Ada pendapat yaitu zawaja halan. Ini mata-mata Ibnu Hajar wa ghairu. Lakin alladhi qala Syaikhan. Ini fatwa Ibnu Hajar. Adapun famasa Imam Nawawi dan Rafi'i, annahu la yuzawiju ila badal istibra'. Tidak boleh sapa wali fasik untuk menikahkan kecuali selepas pembuktian dalam 1 tahun. Fa idza madasanatun min ba'di taubati. Kalau sudah lewat 1 tahun dari semenjak taubat, walam ya'ud ilal fiski, dan dia tidak kembali kepada perbuatan fasik dan dosa, dia di dalam sana sahat wilayatuhu, maka sah baru saja di wali. Wa illa, kalau enggak ternyata berbuat dosa lagi, maka tidak sah jadi wali. Amal Imamul Azam fala yanhazilu bil fiski wa yuzawiju banatihi. Adapun Imam Azam, khalifah, presiden, dia tidak terpecat wilayah sebab berbuat dosa. Wa yuzawiju banatihi, maka dia tetap bisa menikahkan anak-anak perempuannya. Ilam yakun lahunna waliyyun khas, kalau tidak memiliki wali khas. Wa banati, dan anak perempuan orang lain bil wilayatil amadi, dengan hak wali secara umum. Wa in fusika, walau dia dihukumi fasik, tafkhiman li syanihi, karena mengagungkan kedudukannya. Jadi ini kalau kita ini membahas ahkamus sultaniyah, negara itu walaupun pemimpinnya itu fasik, pemimpinnya itu banyak berbuat dosa, maka negara dipimpin itu tetap lebih baik daripada satu negara tidak ada pemimpinnya gitu. Maksudnya begitu itu. Jadi saya ulangi, satu negara memiliki seorang presiden, perdana menteri yang suka korupsi atau fasik, tetap ini lebih maslahat, lebih membawa maslahat daripada satu masyarakat yang tidak ada pemimpin negaranya, tidak berdaulat gitu loh. Kayak mamanya itu kayak Palestina itu aja. Palestina itu karena belum diakui oleh PBB yang dipimpin orang-orang kafir itu, kebanyakan gitu loh. Karena belum diakui, sehingga ini sangat rentan untuk dijajah negara lain gitu loh. Karena belum diakui gitu loh. Walaupun sudah ada pemimpin, tapi belum diakui gitu loh. Ini rentan untuk dijajah negara Israel itu, tapi seandainya ini Palestina itu sudah diakui satu negara, ini presidennya, walaupun presidennya itu fasik, maka tindakan agresi Israel itu dianggap satu pelanggaran hukum internasional gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Maka keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah satu negara yang berdaulat, walaupun itu pendosa, lebih baik daripada satu negara tidak berdaulat dan tidak punya pemimpin. Jadi seperti itu. Tafkhiman li sya'nihi. Wa inna ma yatahaqqaqul fisqu birtikabiratin. Hukum fasik itu dipastikan dengan mengerjakan satu dosa besar. Israrin ala saghiratin, atau terus menerus dalam dosa kecil. Walam taqdid ta'atu ala ma'asihi, syaratnya taatnya tidak lebih banyak dari maksiatnya. Kama marafi babil hajar. Jadi kapan orang dikatakan fasik? 1,
dia telah berbuat dosa besar. Lah apa itu dosa besar? Itu sudah nanti dibahas dalam bab syahadah. Dosa besar itu contohnya, jadi dosa yang menjadikan orang masih diakui Islam, tapi ini dosa besar. Nah, dosa yang jelas kalau syirik kafir itu kan ya sudah keluar dari Islam gitu loh. Ini dosa tetapi orang yang mengerjakan itu masih dihukum Islam gitu loh. Selama dia tidak menganggap itu halal. Zina, minum arak, kan gitu kan. Di antara dosa besar gitu. Termasuk riba. Jadi atau istighfar saghair. Jadi dia ini kalau sekali berbuat dosa besar udah ditolak. Ditolak. Kecuali dia taubat dan sudah karantina tadi. Menurut saya Nawawi dan Rafi'i kan gitu. Atau dia ini tidak pernah berbuat dosa besar tapi sering berdosa kecil. Lah ini kebanyakan manusia. Sering berbuat dosa kecil. Dan ditimbang-timbang taatnya tidak lebih banyak dari maksiatnya. Jadi kalau israr ala saghira tetapi taatnya itu masih lebih banyak dari maksiatnya, ini tidak diketahui orang fasik, maksudnya begitu. Wala wilayata li raqiqin kulli abadihi. Tidaklah jadi wali bagi budak entah semua budak tulen atau sebagian. Wala li sabin wa jununin liaqsihim. Anak kecil dan orang gila tidak bisa diwali karena mereka punya sifat kurang. Falau taqatta'a jununuhu zawajal wali. Kalau penyakit gilanya terputus-putus, maka yang menikahkan al-waliyul ab'adu zamanahu faqat. Maka yang menikahkan adalah wali berikutnya di saat dia gila. Wala tuntadhari faqatuhu. Dan tidak perlu ditunggu apa itu sadarnya. Wa dzalika li'anal jununa yaqtadi salbal ibarat. Kenapa orang gila nggak bisa menikahkan? Karena penyakit gila itu menuntut ditolaknya seluruh ucapan dia. Salbul ibarat itu ditolak. Jadi ditolak itu seluruh ucapan dia itu ditolak. Awali faqatu tadati subutah. Sedangkan sadar itu menuntut ditetapkannya ibarat, diterimanya ucapan dia. Falmani muqaddam alal musbit. Maka sebab yang menghalangi diterimanya ucapan dia lebih didahulukan daripada sebab yang menjadi diterimanya ucapan dia. Na'amin qasura zamanul junun kayamin bisanatin utudirati faqatuhu. Kecuali kalau masa gila itu sangat sebentar. Cumanya dalam 1 tahun kambuhnya cuma 1 hari, maka ditunggu sembuhnya kal ihma'i sebagaimana ihma tadi ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari begitu. Wa qadil junun itu alamin emaradin yushilu 'anil nadhari bil maslahati. Disamakan dengan penyakit gila yaitu du alamin emaradin, orang yang punya sejenis penyakit yushilu yang menghalang-halangi dia 'anil nadhari bil maslahati daripada berpikir mana yang paling maslahat dan menguntungkan. Jadi orang punya penyakit yang dengan penyakit itu otaknya, pikirannya jadi gak normal. Orang punya penyakit yang dengan penyakit itu dia tidak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa berpikir secara normal, nggak bisa mempertimbangkan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana calon menantu yang baik, mana calon menantu, nggak bisa pikir itu. Maka orang semacam ini, walaupun penyakitnya itu bukan gila, tapi ini terlepas, maksudnya itu tidak bisa jadi wali gitu loh, nggak bisa jadi wali nikah. Wa muhtalun nadhari bin abi haramin, orang yang rusak, termasuk orang yang rusak pikirannya, cara berpandangnya, sebab tua pikun. Wa man bi badali faqati asaru qabalin tujibu haidatan bil khuluqi. Orang yang selepas sembuh dari gila masih ada asaru qabalin. Jadi bekas-bekas stres. Khoba itu satu penyakit gila.
Orang sebetulnya katanya gilanya sudah sembuh, tetapi kesembuhannya itu belum total gitu, belum sembuh total. Jadi selepas uh, sadar dari penyakit gila, itu masih ada asaru khobalin. Jadi apa itu kesan-kesan dari penyakit gila itu tujibu yang menetapkan haidatan wil khuluq, watak yang keras gitu. Jadi orang ini katanya sudah sembuh, wis gelem sholat, wis gelem diajak ngomong. Tetapi asar-asar daripada kesan-kesan daripada akibat penyakit gila itu belum hilang total. Sehingga dia karakternya, wataknya masih keras, kasar kan gitu kan. Lah orang yang begitu itu kan tidak bisa berpikir secara normal. Biasalah yang dulu fi ahwalil azwat, maksudnya tidak bisa meneliti, memikirkan, meneliti mengenai memilih calon suami yang baik itu bagaimana. Jadi ini koyit yang harus dipahami, bukan sekedar orang selepas gila, matanya jadi kasar. Bukan gitu loh, bukan. Sampai tingkatan orang nggak bisa berpikir, tidak bisa mempertimbangkan mana calon suami yang baik, mana yang tidak baik. Nggak bisa. Nah orang semacam ini, maka tidak bisa jadi wali nikah. Nah ini maksudnya. Wa mata kana aqrabu min asabati nasab awil ala mutasifan bi badi sifat. Sewaktu-waktu wali akrab, jadi wali nasab atau wali wala, itu memiliki jadi wali nasab atau wala, itu mutik yang dimaksud, memerintahkan budak, memiliki sebagian sifat yang disebutkan 5 tadi, wal wilayatul lil ab'adi, maka wali pindah kepada ab'ad, nasaban, setelah nasab, kemudian walaan, nasaban, fawalaan. Jadi wali ab'ad, wali tingkatan berikutnya secara nasab, kalau habis secara wala. Lal hakimi tidak pindah kepada hakim. Contoh, kalau ataqasa sunamatan, seseorang dia memerintahkan budak perempuan, wa mata'ani benin sogirin wa abin, kemudian si Sasun meninggal dunia meninggalkan satu anak kecil laki-laki, bapak dan saudara yang sudah balik, zawajal ab, maka yang menikahkan ab awil akhu atau saudaranya. Jadi yang menikahkan ab atau saudaranya. Alal mangkulil mu'tamad. Wadhalika kenapa ini pindah kepada abad wal hakim li alal aqrab hidayah adam. Jadi ketika wali akrab tidak memiliki salah satu daripada syarat-syarat wali, dianggap seperti tidak ada. Wali jemaah siyari, kalau kesepakatan ahli sejarah, ala anna usasan kuzawaja wakiluhu, yang menikahkan baginda Nabi adalah wakilnya Amr ibn Umayyah, Ummah Habibah. Jadi bil Habasyah min ibni Ami Abiha. Jadi ketika ini Ummu Habibah pintu Abi Sufyan ini cerai dengan suaminya, karena suaminya pindah kepada agama Nasrani. Jadi hijrah ke Hafsah ternyata itu suaminya malah bergaul dengan orang-orang Nasrani, akhirnya pindah kepada agama Nasrani. Nah cerailah kan gitu pernikahan. Maka akhirnya baginda Nabi SAW mengutus seseorang ke Hafsah untuk qabul nikah gitu. Jadi qabul nikah. Nah yang menikahkan siapa? Zawajau wakiluhu Amr ibn Umayyah. Amr ibn Umayyah, Ummah Habibah bil Hafsah, mini bani Ami Abiha. Jadi anak paman dari bapaknya Abu Habibah, yaitu Khalid bin Sa'id bin As, Abi Utsman bin Affan, di kufri Abiha karena bapaknya Abu Habibah masih kafir, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhum. Wa yuqasu bil kufri sairul mawani. Dari kejadian ini
Jadi karena yang menikahkan itu wali abad, karena bapaknya masih kafir. Maka dikisahkan dari kejadian ini bil kufri sairul mawani as-sabiqah wal atiyah, seluruh perkara yang menghalangi pernikahan, yaitu menghalangi wilayah, baik yang telah disebutkan atau yang akan datang. Wa mata salamani adat al wilayah, kalau maninya hilang, dia gila kemudian sembuh, dia kafir kemudian masuk Islam, ya adatil wilayah, hak wali kembali. Wa yali al kafiru al aslu ghairul fasik fi dini al kafirah. Orang kafir yang asli, yang dia tidak fasik dalam menurut agama yang dia peluk. Orang Nasrani yang dia ini tidak fasik menurut aturan agama dia. Orang Yahudi yang dia oleh agamanya tidak dihukumi fasik, dia bisa jadi wali al-kafirah, wanita kafir. Walaupun agamanya wali dengan mauliyah itu beda, tapi sama-sama kafir. Sawan agar saja musliman amdimian, baik suaminya muslim atau dhimmi liqouli ta'ala waladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Loh, berarti wanita kafir boleh loh nikah sama orang Islam. Nah, kalau kafirnya kitabi kan boleh kitabiah. Jadi kafirnya kitabiah, Yahudiyah, Nasraniyah, itu kan dinikahi laki-laki muslim. Fala yuzawijul kafirul muslimah. Maka kalau walinya kafir, yang dinikahkan anak perempuannya muslimah, tidak bisa. Walal muslimul kafirata. Atau ayahnya muslim, anaknya sudah kafirah, juga tidak bisa. Ilal imam, kecuali imam. Au naibahu, fa'inau yuzawijul mana waliyalaha. Maka dia boleh menikahkan wanita yang tidak punya wali. Wa man adalha waliyuha. Dan wanita yang dihalangi, dihalangi nikah oleh walinya, fil wilayatil ammah. Udah? Ada pertanyaan? Umum sekarang? Boleh ada pertanyaan umum? Kalau tidak ada, kita Halo. akhiri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. salam. Mau tanya beberapa soalan. Ya, Yang pertama masalah susuan. Ada teman saya, dia masalahnya kasusnya itu dia ada ambil anak angkat. Anak itu daripada kecil dia ambil tu ketika kelahiran. Anak itu anak yang apa? Enggak, tidak sataraf itu. Anak gitulah, anaknya itu kecil, tak ada bapa, tak ada mak ayah. Kemudian dia cuba sudah untuk menyusui, isterinya sudah cuba untuk makan ubat sehingga keluarkan susu untuk susukan, tapi ternyata enggak bisa. Terus setelah 2 tahun lebih menjaganya, alhamdulillah isterinya lagi mengandung, lagi hamil, alhamdulillah bisa ada susu. Jadi dia telah mengeceklah dalam kitab-kitab apa semua, adalah riwayat Imam Muslim, Nabi ada supaya apa, isteri Abu Huzaifah ni menyusukan Salim. Maknanya ketika itu beliau sudah besar, sudah lebih usia 2 tahun. Jadi memang beliau cek itu memang sudah, itu kan luar daripada 4 mazhab, bahkan dia khusus. Jadi adakah jalan untuk bagaimana isterinya itu dengan anak yang lelaki ini jadi mahram? jadi apa itu namanya? Memang jumhur ulama memahami itu khususiat gitu. Itu khususiat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa menyusui di atas apa itu namanya, di atas 2 tahun itu bisa menetapkan mahram tuh ada gitu. Ada gitu loh. Makanya kalau silahnya itu mau taklid pendapat itu ya silakan gitu loh, silakan. Taklid pendapat itu gitu. Nah, jelas Itu ini bukan. mazhab apa, Pak? Jadi coba saya cek dulu kan gitu kan, saya cek dulu. Sebetulnya itu masih dalam lingkup 4 madhab, itu bukan di luar 4 madhab. Tapi saya cek dulu sebentar ya.
Kita cek dulu sebentar. Anu aja ini masalah rodabatul haulain ini kita anu aja. Apa namanya? Kita tahqiq dulu permasalahan. Jadi kita tahqiq dulu permasalahan. Ini apakah masuk di dalam lingkup 4 madhab? Kalau masuk dalam lingkup 4 madhab, ini seberapa kuat daripada pendapat tersebut gitu. Jadi seberapa kuat itu mata tersebut nanti kita tahqiq dan nanti kita tulis di grup insyaallah. Gitu ya. Jadi kita Ya, jazakumullah. nanti kita tulis di grup. Satu lagi Pak, satu lagi soalan. Kemarin kan Alhamdulillah Allah sampaikan saya di Mekah buat umrah apa semua, Alhamdulillah. Cuma soalannya, di Mekah itu Masjidil Haram, maknanya imamnya sekarang kan sudah di belakang itu, di kawasan yang berbumbung itu. Jadi apakah semayang makmum yang di depannya itu gimana itu? Sah nggak? Jadi kalau di Madinah, Di Mekah itu? jadi sama di Madinah itu perempuan juga di depan imam, cuma perempuan. Iya. Jadi kalau di Mekah itu kan kemarin ngaji bab jamaah itu
makmum yang tidak searah dengan imam, contohnya imam di sini, Ka'bah itu di depan saya itu kan, saya di Iya. sini. Maka makmum yang searah dengan saya menghadap ke sana semua, jadi mamanya itu imamnya menghadap ke barat gitu kan, Iya. sana semua, itu madzhab Syafi'i tidak boleh di depan saya. Tapi yang di utara, kemudian yang di selatan, kemudian yang di baratnya Ka'bah nggak ada masalah, gitu loh. Jadi seluruh makmum yang tidak searah dengan imam, imamnya timur menghadap ke barat. Kemudian makmum yang Iya. ada di utara, yang di selatan, yang di barat menghadap ke timur itu nggak ada masalah, sah. Di depan imam nggak ada masalah. Cuma yang di depannya imam yang searah dengan imam itu yang madzhab Syafi'i nggak sah. Nah, cuma akhirnya ini kan khilafiyat, itu madzhab Maliki kan membolehkan. Oh Itu madzhab iya. Maliki membolehkan. Maka di Madinah sendiri, ini kalau jamaah laki-laki, dulu laki-laki perempuan ketat, enggak boleh semua di depan imam. Tapi sekarang itu walaupun sudah diperluas itu Masjid Nabawi, karena jamaah umroh juga membludak, ini 2 tahun inilah, 2 tahun ini atau 3 tahun ini kita lihat, itu kalau jamaah wanita dianggap ini makhluk lemah, kan itu kan, oleh para Iya. polisi, ini dibiarkan di depan imam, tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan gitu loh. Jadi kesimpulannya ini adalah masalah khilafiyat gitu. Kalau memang itu ya sudah taklid madzhab Maliki udah kan gitu. Oh, untuk lelaki juga kemarin di yang waktu baru ini saya pergi itu, di lelakinya juga dibiarkan. Ya sudah yang penting jangan kamu aja lah. Yang penting kita tidak usah ikut Oh madzhab ya. itu gitu. Kita ini Oh ya ya. kita ini ikut apa yang ditentukan oleh madzhab kita selama masih bisa, kecuali udah Ya. darurat kan gitu. Kalau sudah darurat ya terpaksa kita pindah madzhab. Selama tidak ada darurat tidak usah dikerjakan itu. Oh ya. Jadi mazhab Maliki bisa makmum di hadapan imamnya. Boleh, boleh. Ya, jazakumullah khairan. Oke, mungkin ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Allah kasih paham kita, Allah buka hati kita. Allah kasih manfaat kepada kita semua dan untuk umat semua. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.